Sidang korupsi dana BOK tahun anggaran 2022 di 16 puskesmas di Kabupaten Kaur kembali digelar dengan agenda keterangan terdakwa dan saksi ahli BPKB. Dalam kesaksiannya dibuka persidangan ini, para terdakwa saling bantah soal permintaan pemotongan 2%. Saling bantah tersebut bermula saat hakim menanyakan siapa yang memerintahkan memotong anggaran 2% tersebut. Tetapi terdakwa Darmawansyah, Gusdiarjo, Rike dan Indah justru menjawab berbeda. Gusdiarjo menjawab yang memerintahkan memotong adalah Kadis Dinkes yakni Darmawansyah. Tetapi Darmawansyah membantah pernyataan Gusdiarjo. Selanjutnya terdakwa Indah dan Rike mengatakan yang memerintahkan pemotongan adalah sekretaris dinas yakni Gusdiarjo. Dalam kesaksiannya, Gusdiarjo mengakui menyerahkan uang ke Kadis Dinkes sebanyak 2 kali. Selain itu, dari fakta persidangan ini juga terungkap jika para kepala puskesmas mengumpulkan uang agar kasus yang sedang disidik Kejari Kaur tidak berlanjut. Ketua forumnya terdakwa Rike. Selain para terdakwa, sidang kali ini juga menghadirkan ahli dari BPKP Provinsi Bengkulu menjelaskan terkait kerugian negara. Pasca persidangan ini, JPU Kejari Kaur Bobi Muhammad Aldiakbar menyatakan pada dasarnya pemotongan tersebut bermuara kepada kepala dinas dan yang menjalankan adalah sekretaris dinas. Kita dengar sendiri bahwa kepala dinas sendiri pada saat memberikan keterangan sebagai terdakwa menyangkal karena keterangan sekretaris dinas, para kapus dan lainnya juga sudah cukup jelas bahwa memang terdapat arahan pemotongan 2% dari kepala dinas. Artinya dari saksi-saksi sebelumnya yang kita hadirkan itu menjurunya ke kepala dinas ya Bang? Ya, menjurusnya kepada kepala dinas melalui. Kuasa hukum 3 terdakwa yakni Sofian Siregar menyatakan dengan tegas kliennya tidak pernah memerintahkan soal pemotongan 2%. Dengan dukungan para saksi lainnya, ia meyakini hakim akan menentukan keputusan terbaik. Perintah itu bukan dari beliau, apalagi didukung oleh 2 saksi yang lain yang mengatakan bahwa perintah itu memang bukan dari Pak Kadis, tapi perintah itu justru dari Sekdis itu sendiri. Itu. Terus yang kedua, tadi saya sudah pertanyakan juga peran pihak yang lain, baik KPA Triwulan 3, Triwulan 4 maupun kapus-kapus yang lain. Tentunya adalah tidak adil apabila proses hukum ini hanya sampai di sini. Ya, harapan kami nanti setelah putus dan jelas semua duduk perkaranya, kejaksaan melanjutkan proses ini sampai ke pihak-pihak mana yang harus bertanggung jawab dan itu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di persidangan. Artinya seluruh kapus kita minta mempertanggungjawabkan ini. KPA dan KPA Triwulan 3, Triwulan 4 dan kapus yang lain di luar 2 kapus yang sudah jadi tersangka karena kronologis cerita, proses semua identik, persis sama sekali, tapi yang dijadikan tersangka kan baru 2 kapus dan 1 KPA. Tentunya 1 KPA yang lain. Untuk diketahui, pada 2022 lalu ada 16 puskesmas di Kaur mendapat kucuran dana BOK dengan pagu anggaran 15 miliar rupiah. Dari anggaran itu sudah terrealisasi 13 miliar rupiah. Pada Maret 2022, Dinas Kesehatan Kaur menggelar rapat di kantor Dinkes Kaur. Dihadiri seluruh kapus yang menerima kucuran dana. Dalam rapat itu diduga ada perintah dari Kepala Dinas Kesehatan Kaur agar seluruh kasus menyetor 2% setiap pencairan dana BOK ini. Rendra Aditya Gunawan, RBTV melaporkan.